kita ada kedatangan beberapa pembicara. Kita akan berdiskusi dengan para narasumber ahli yang akan memberikan wawasan tentang bagaimana arsitektur tradisional Papua Barat dapat berkembang dan menjadi bagian dari wajah arsitektur Indonesia modern. Narasumber yang pertama kita akan panggilkan dari bidang Cipta Karya Dinas PUPR Papua Barat, Bapak Dian Prasetyo Sutiana. Kita berikan aplaus. Please welcome on stage, Bapak Dian. Silakan. Sambil menunggu pembicara yang lain, monggo silakan dipersilakan duduk, Pak. Narasumber yang kedua, beliau dari Sekretaris IAI Papua Barat, Akang. Pak Sekjen. Dan seorang arsitek dan memiliki studio di Manokwari, yaitu Maju Mapan Konsultan Studio. Siap. Kita panggilkan saja Bapak Thomas Yuliarto. Please welcome on stage, Bang Thomas. Satu lagi. Siapa? Kita. Kalau ini saya gugup, Akang. Kenapa gugup? Kalau yang ini sebetulnya arsitek yang jam terbangnya sudah tinggi. Nah, please welcome on stage, Pak Ken Stanzil. Baik, kalau gitu teman-teman semua yang hadir di Manokwari City Mall ataupun teman-teman yang sudah ada di saluran Zoom ya, kita akan mulai topik diskusi kita pada hari ini. Nah, saya mau mulai dulu dari topik kita ke Bang Tommy. Bang Tommy kemarin bicara mengenai Rumah Kaki Seribu secara makro ya, perkembangannya. Nah, dari hasil pembicaraan kemarin itu apa Bang yang didapat Bang? Jadi begini ya, baik kembali saya review lagi untuk rangkaian acara kami ini di PAPB ke-6 ini di IAI Papua Barat. Itu kita memang untuk kali ini temanya lokalitas. Jadi dari hari Senin kemarin kita ada seminar nasional menuju PAPB ini, temanya meneguhkan identitas arsitektur Papua Barat dalam dinamika modernisasi. Dari situ kan kemarin narasumbernya ada dari Pak Enrico, arsitek Papua Barat, Pak Heri, arsitek Papua, dan ada Pak Yuda, ketua DAI dari nasional. Di situ jadi kita seperti apa? Ada yang adanya di Papua Barat seperti apa, di Papua seperti apa, kemudian nanti transformasinya ke modernisasi. Implikasi atau aplikasinya nanti yang kemarin sudah kita bahas tentang kaki seribu ini bisa nantinya menjadi mewakili identitas di Papua Barat, salah satunya dari fasadnya, fasad bangunannya ya. Harapan kita nanti ke depan itu ya fasad kaki seribu ataupun nanti ukiran itu bisa perda juga, itu menjadi dasar buat kami perencana ini, arsitek ini, untuk ambil dari situ. Baik. Nah, ini kan berarti sebetulnya adalah sebuah upaya bagaimana agar ini bisa menjadi sebuah ciri yang lebih mendetail gitu ya. Mungkin langkah awal tadi ornamen-ornamennya. Mengenai regulasi yang tadi sempat disampaikan itu terus terang dari pemerintah itu belum ada regulasi yang jelas tentang fasad, khusus buat fasad dari Rumah Kaki Seribu ini ya. Dan memang Rumah Kaki Seribu ini sejak saya masuk dalam pemerintahan ini sangat menarik, cuman mungkin belum terlalu diperhatikan. Apakah ini harus dibuatkan perda atau regulasi? Itu mungkin kami mungkin butuh masukan-masukan atau dukungan-dukungan dari rekan-rekan IAI sekalian, mungkin dari publik berupa dukungan untuk kami bawa membicarakan lebih lanjut kepada atasan-atasan di daerah ini. Mungkin seperti itu Pak ya. Apa yang mereka harus siapkan untuk itu bisa dibawa kepada pemerintah atau regulatory body gitu ya, agar itu bisa diketok palu tuh. Apa biasanya Pak? Ini mungkin membutuhkan pembicaraan lebih lanjut. Perda itu bisa istilahnya dibuat ketika nanti ada banyak permintaan dari masyarakat. Ini apakah ini sudah betul-betul menjadi kebutuhan dalam masyarakat seperti itu. Nah, terkhusus untuk Rumah Kaki Seribu di Papua Barat ini, saya sedikit membicarakan tentang
sosial masyarakat bahwa di Papua Barat ini sendiri kalau saya tidak salah itu kurang lebih ada 20 suku. Nah, di dalam 20 suku ini tentunya masing-masing memiliki ciri khas sendiri-sendiri termasuk rumah adat. Nah, ketika kita membicarakan rumah adat kaki seribu, ini mungkin mengarah kepada suku Arfak ya. Nah, rumah kaki seribu ini dimiliki oleh suku Arfak. Dan mengapa saya bilang kita membutuhkan pembicaraan lebih lanjut, karena terkait apakah kita memiliki kesepahaman untuk mensahkan apa namanya ornamen kaki seribu di dalam masyarakat yang istilahnya memiliki banyak suku gitu ya. Suku di dalam Papua Barat ini kan ada banyak suku gitu. Nah, jangan sampai ketika kita langsung mencaplok gitu. Oh, ini nanti ketika kita membangun rumah ini kita harus terapkan ornamen kaki seribu. Nah, jangan sampai di suku lain nggak setuju. Nah, inilah yang istilahnya kearifan lokal yang harus kita gali lebih dalam dan membutuhkan apa namanya kesepakatan bersama gitu. Sehingga nanti ketika diterapkan tidak ada muncul ketersinggungan sosial. Ya, Seperti atau itu mungkin ya. memungkinkan nggak sih sebuah pembentukan regulasi itu dibalik, Pak? Jadi apabila ada yang ingin membangun menggunakan kaki seribu, gitu ya, bangunan konsep kaki seribu, seperti ini nih regulasinya. Jadi tadi mungkin seperti TKDN-nya gitu ya, sekian persen itu apa tadi ukiran yang lebih dalam seperti Bang Tommy tadi bilang. Memungkinkan nggak sih Pak dibalik? Kalau Bapak tadi kan jadi aturan bangunan yang apa namanya ada unsur kaki seribunya. Tapi memungkinkan nggak kalau ternyata apabila ada yang mau membangun menggunakan elemen kaki seribu, ini regulasinya yang ada. Ya, terima kasih. Bisa saja seperti itu, cuman harus kita ingat bahwa ada beberapa, tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Kang Thomas bahwa di dalam ornamen-ornamen ini ternyata sudah ada yang mempatenkan seperti itu. Nah, jangan sampai ketika masyarakat tidak tahu lalu mau membuat seperti itu, nanti yang hak kekayaan intelektual ini yang pemilik ini nggak setuju seperti itu. Nah, inilah yang mungkin harus diperjelas. Nah, sejauh mana kita bisa membangun, mengimplementasikan apa namanya bagian-bagian rumah kaki dalam bangunan ini. Mungkin seperti itu. Boleh saya nambahin ya. Jadi terkait yang tadi yang disampaikan Pak Seto, yang dipatenkan itu memang itu terjadi di kami waktu itu terlibat di perencanaan. Jadi karena memang tidak ada, kita belum ada perda atau belum ada menentukan mana ukiran yang jadi identitas. Waktu itu kita memang ada perencanaan, kita pakai referensi di itu di Mansinam. Di Pulau Mansinam kan ada beberapa ukiran. Nah, ketika ada referensi itu kita anggap ya inilah lokalitas di sini. Makanya ada kita pakai beberapa motifnya di bangunan yang kita rencanakan. Nah, dari situ ketika yang waktu itu yang mengerjakan ukiran Papuanya di Mansinam itu tahu bahwa itu ada di bangunan yang direncanakan, itu dia komplain waktu itu. Loh, ini kok dipakai? Nah, dia komplain waktu itu, memang dia nggak bisa komplain karena dia belum patenkan. Akhirnya solusinya kan sebenarnya dia pengennya gini, saya yang kerjain gitu loh intinya. Akhirnya win-win solusinya kan sudah itu ada deal lah dengan pihak ownernya. Nah, dari situlah akhirnya si seniman itu akhirnya mematenkan itu. Kalau mau tanya nih, teknologi konstruksi modern seperti apa yang Pakeng lihat untuk bisa diterapkan tanpa menghilangkan nilai budaya itu sendiri? Terima kasih nih dilibatkan di Papua Manokwari ya. Dari jauh-jauh dari Jawa kita ke sini. Dari pengalaman saya di daerah lain seperti di Nusa Tenggara Barat. Jadi rumah lumbung padi itu menjadi ikon ada di beberapa, bukan di beberapa, hampir semua bangunan pemerintah. Karena pemerintah itu tidak perlu terlalu banyak aturan kali ya, karena begitu ditetapkan oleh pemerintah bahwa semua gedung pemerintah memiliki ikon dari gambaran yang melambangkan kelompokannya lah kurang lebih gitu. Jadi saya lihat ketika mulai ditampilkan sebenarnya itu lumbung padi ya, khasnya bukan rumah lumbung. Jadi menurut pendapat saya harus berani memulai pemerintah menempatkan bahwa bangunan kaki seribu adalah bagian dari suatu arsitektur ya,
yang harus ada di Manokwari. Tentunya di sini peran AI atau arsitek memberi masukan-masukan. Ya, seperti apa sih kira-kira gambarannya, siluetnya, garisannya. Jadi mungkin bukan bentuk bangunannya aja, tapi garisannya yang paling penting. Ketika kita melihat garisan seperti itu, kita akan bisa bilang Manokwari. Ya. Tapi tentunya masing-masing ada, kalau di bangunan pemerintah mesti ikut 100%. Kalau swasta mungkin ya diberi kebebasan lah 50% aja. Tapi itu mesti jelas ya, jelas. Nah, kalau di daerah Indonesia terutama, kalau kita lihat rumah makan terus atapnya begitu, kita langsung bisa, oh rumah makan Anu gitu kan ya, Oke. udah khas gitu. Iya, Nah, iya, iya. kurang lebih kita juga perlu gitu. Seperti lumbung yang di Lombok, ketika kita lihat ternyata lumbung itu bukan hanya ada di Lombok, sudah ke Bali, sudah sampai Ke Jawa. daerah puncak, Iya, ke Jawa, Pak. ya, Betul, daerah benar. puncak, sudah sampai lagi ke Sumatera di daerah gunung. Udah jadi sebuah seni, Ya, seni jadi ya. Iya, iya. apa ya? Cottage ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Udah robah nih. Iya. Bagaimana pemerintah sendiri mempertahankan material asli dari tanpa menghilangkan, malah tetap meningkatkan daya tahan bangunannya sendiri. Kan pemerintah biasanya tuh kan kita kalau swasta akan tetap berbaur juga dengan pemerintah ya Iya. kan. Nah, itu bagaimana dari Pak Seto sendiri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa belum ada regulasi yang jelas mengenai apa yang harus dipakai, material apa yang harus dipakai dalam membangun seperti itu. Tetapi kami dari pemerintah khususnya dari Dinas PU sendiri sudah memberikan masukan-masukan bahwa ketika rekan-rekan mendesain suatu perencanaan bangunan, minimal itu memasukkan ornamen-ornamen kebudayaan Papua Barat di dalam seperti itu. Cuman belum ada keharusan bahwa kita harus membuat seperti ini, memakai ornamen seperti ini. Nah, dari kami selalu kami berpikir biaya. Mana biaya yang paling real atau yang paling masuk akal untuk diterapkan di dalam bangunan tersebut. Melihat tadi topik pembicaraan kita mengenai kaki seribu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh IAI Papua Barat gitu ya untuk bisa memfeeding nih pemerintah gitu ya terkait dengan tadi apa aja sih fungsinya, seperti apa sih, banyak banget tuh tadi parameternya ya. Apa langkah-langkahnya Bang yang bisa dilihat? Ya kalau langkah dari kami IAI Papua Barat, sebenarnya ini kita buat acara ini suatu langkah awal. Nanti outputnya dari sini kita akan, ini sebenarnya kan hari ini ada Bapeda yang diundang tapi mungkin berhalangan. Dari Bapeda ini kita nanti kan itu kan banyak itu. Kemarin kita aja bahas kaki seribu dengan Bu Yasinta Tami itu banyak yang tadi seperti Pak Seto sampaikan juga, itu banyak dari kaki seribu sendiri. Arfak itu ada beberapa suku gitu loh. Nah, ketika nanti dari suku itu nggak merasa terakomodir, identitasnya juga jadi ada masalah. Nah, itulah perlu kajian yang kerjasama. Mungkin kita harapkan pemerintah itu Bapeda membuat ya ada pekerjaan yang membuat kajian yang melibatkan budayawan, terus tokoh antropologi, arkeologi, semua biar lebih dalam, dan itu nanti yang menjadi dasar bahwa kita seperti tadi yang sampaikan Pak Sito, kita proses perda itu kan juga panjang. Jadi kita yang penting kajian dulu. Sebenarnya kita juga sempat dengan Pak Ketua kemarin, dengan kami yang kita Pak Profesor Asep datang ke sini, kita juga sudah mampir juga ke Badan Riset. Memang kita tujuannya untuk nanti merangkul mereka juga untuk terlibat dalam kajiannya itu. Oh, yang dari UPI kemarin ya. Ya. Memungkinkan nggak rumah kaki seribu ini itu dilakukan transformasi gitu ya, secara material, secara teknologi, sehingga dari transformasi itu bisa menjadi sebuah bentuk atau bangunan komersial. Memungkinkan nggak Pak kalau melihat? Kalau melihat dari awal mualamnya si rumah Ki Seribu sebagai hunian, nomor satu sudah pasti bisa jadi tempat hunian wisata. Sudah pasti ya. Wisata ya? Sudah pasti yang nomor satu. Karena rumah lumbung Lombok kan wisata, betul. Wisata hunian untuk tinggal. Tadi tempat padi jadi tempat tinggal atau apa namanya untuk orang bermalam. Sudah berpindah tuh fungsinya. Saya pikir juga rumah Kaki Seribu tentunya bisa.
Tapi yang lebih penting lagi bagaimana bahwa Rumah Kaki Seribu ini menjadi kebanggaan ikon dulu nih. Tentunya peran arsitek dan pemerintah di Manokwari sebagai pemilik desain tersebut ya, mempromosikan keluar, memberi informasi keluar. Ya, ya. Nah, tentu dengan ada modernisasi dari para arsitek ya dengan teknologi yang ada. Ya. Saya berharap sih kita mempunyai siluet garis yang disepakati bahwa itu adalah siluet Rumah Kaki Seribu. Gitu mungkin Bang Tom ya. Kebetulan kami juga di Cipta Karya dapat perencanaan kantor DPR kemarin, Oh, oke. unsur lokalitasnya. Tolong IT. Nah ini perencanaan Oh, ini. DPR ini tim kami yang desain. Dari pihak Cipta Karya juga tetap dan juga owner kami DPR mengharapkan munculnya ada lokalitasnya kan. Next Mas, next. Nah dari sini, jadi kan pendekatannya kan arsitektur vernakular kita kaki seribu. Dari sini kalau konsepnya kita ini fasadnya ini campuran sih dari kita ambil tadi sebenarnya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Keng tadi. Kayak siluet kita, saya ini ambilnya elemen dindingnya. Jadi elemen dindingnya ini yang kami berusaha maksimalkan transformasi untuk jadi elemen fasadnya, kemudian dikompar dengan ukiran suku Doreri itu. Suku Doreri sebenarnya pesisir Manokwari ada, tapi dia sebenarnya lebih ke Biak, suku Biak. Kita kan Papua Barat, tapi di situ ada memang dari Arfak ada kaki seribu, terus Urum Seram itu dari Doreri, kemudian Kaimana ada Fakfak. Jadi ini mewakili beberapa ini ya? Tapi kan secara globalnya kan sama sebenarnya panggungnya tuh tiang-tiangnya sama lebih apa namanya sama gitu, tidak beda-beda di panggung, jadi ada banyak tiang-tiang. Nah dari situ yang banyak tiang itu yang kita tampilkan juga banyak tiang-tiang yang menjadi simbol bahwa itu kan jadi satu kesatuan kerjasama, apalagi ini kantor DPR untuk meneguhkan itu, kemudian compare dengan apa namanya ukiran Doreri itu, dan satunya yang kaki seribunya kita ambil dari elemen dindingnya itu, kita buat siluet tadi mungkin yang mewakili. Nah kalau dari konsep kami secara ininya simpelnya tadi kita ambil ya itu elemen-elemen dinding itu. Nah ini yang ada di sini di Manokwari sini. Ini kantor Dewan Adat Papua wilayah 3 Doberai. Bangunannya seperti ini, mereka memang merasa ini sudah mewakili kaki seribu. Dan memang kalau dari saya pribadi juga setuju juga karena ada elemen dindingnya, dia ada motif-motif semacam dari transformasi dari dindingnya kaki seribu juga, dan khususnya tiang-tiang penyangganya juga. Nah tetapi kan ya itu tadi kita kan kalau memang ada hal-hal yang sudah paten dan jelas atau ada perda kan lebih enak lagi ya kita ke pemerintah. Ini yang kantor Dewan Adat. Kemudian next, nah ini yang baru dibangun ini, pusat oleh-oleh Manokwari Pop Kasuari. Arsiteknya juga mengambil elemen itu, kotak-kotaknya itu juga mewakili. Kalau saya menganggapnya itu juga sudah mewakili juga itu kaki seribu, walaupun itu sangat modern juga. Menyampaikan dari desanya untuk bisa mewakili dari lokalitas khususnya kaki seribu. Nah, saya balik lagi nih ke seorang arsitek, anggap arsiteknya mungkin di luar Papua. Terus kemudian secara bisnis, secara investasi gitu. Nah, berarti memungkinkan nggak untuk seorang, contoh aja, seorang Keng Tanzil tadi, ternyata ada satu opportunity untuk mendevelop sebuah karya tadi, mengadopsi rumah kaki seribu. Nah, pertimbangan apa biasanya untuk seorang individu seperti Pak Keng untuk bisa menerapkan itu, Pak? Agar bangunan-bangunan ini nanti kan bisa dijadikan semacam kajian kan oleh teman-teman di IAI Papua Barat ya. Silakan Pak Keng. Jadi kalau menurut saya tadi nomor satu perlu diinformasikan ya kepada yang masyarakat lebih luas bahwa ini adalah bangunan arsitektur kaki seribu yang punya khas. Tentunya ada khas yang kita tonjolkan. Nah saya sebagai arsitek hari ini makin mulai mengerti dan tahu adanya rumah kaki seribu dan unik gitu. Tentunya pada karya saya yang akan datang di beberapa tempat, bila dimungkinkan ini karya akan saya munculkan. Salah satu saya akan memunculkan desain-desainnya seperti ini
apalagi yang tadi saya cerita bahwa ini hunian, jadi lebih mudah mengadaptifkannya menjadi suatu bentuk hunian kembali. Eh, Mungkin untuk Pak Keng, Abang Tommy dan Pak Tito, ini mau nanya langsung aja ya. Apakah mungkin ada kebijakan khusus gitu dari peran arsitek yang maksudnya bagi kami yang arsitek gitu tuh untuk mau membangun sesuatu tapi ada kebijakan khusus mungkin dari pemerintah atau dari mana, jadi jangan sampai kalau misalkan kita membangun atau menggambarkan sesuatu jangan sampai kita kelewatan batas mungkin. Oh, iya. Nah, itu gimana Pak? Dari Abang atau Pak Seto atau Pak Keng gitu mungkin? Ya, mungkin dari kami dulu ya. Dari tadi pembahasan Pak Keng, kami dari dinas sendiri tidak harus istilahnya mengharuskan bahwa rekan-rekan kami itu dalam mendesain suatu bangunan harus menerapkan kaki seribu. Yang namanya rumah kaki seribu itu kan artinya yang sebagai poin titik berat di sini yang ditekankan adalah kakinya yang 1000. Nah, pertanyaan saya mungkin Pak Keng, kalau saya tanya kaki 1000 itu betul nggak kakinya 1000? Pak Keng udah pernah itu nggak gitu, kakinya 1000? Atau jangan sampai lebih deh atau kurang dari 1000. Nah, kalau misalkan kita harus mengharuskan gitu, karena kalau kita mengharuskan dalam bangunan ini, otomatis dalam ruang gerak itu berkurang. Mungkin kita pakai blok 33, 3x3. Nah, padahal dalam ruang rapat itu membutuhkan ruang yang besar, nggak mungkin diterapkan kaki 1000 seperti itu. Nah, di satu sisi ketika kita membicarakan kaki 1000 ini sebagai ornamen saja, ini juga menjadi bahan pikiran bagi kami juga. Kalau kita terapkan ornamen terlalu banyak, nanti biayanya habis di situ. Nah, inilah yang terkadang dari kami sendiri di dinas, dari awal itu kami berpikir kaki 1000 ini gimana cara menerapkan dalam bangunan seperti itu. Karena kalau kita terapkan kakinya yang banyak, nanti kebutuhan ruangnya akan berkurang seperti itu karena kakinya. Padahal kakinya sendiri ini kan kita tahu tidak terlalu tidak terlalu menjadi dasar struktur. Bisa saja 10x10, bisa saja begitu ya. Karena teknologi tadi ya. Iya, seperti itu. Betul. Nah, ini mungkin menjadi tantangan dan dari talk show hari ini mungkin masukan dari rekan-rekan arsitektur gimana caranya sih? Apakah kita harus namanya kan kaki 1000, apakah kita harus mengimplementasikan secara keseluruhan atau cuma ornamen? Nah, kalau ornamen ini otomatis berbanding lurus dengan biaya lagi seperti itu ya. Mungkin begitu ya dari saya. Mungkin pendapat dari rekan arsitek gimana? Bang Tommy, dari tadi itu yang beberapa proyek yang Bang Tommy showing barusan ya, itu ada kajian yang dikeluarkan nggak yang kemudian dilempar kepada pihak pemerintah gitu? Sebenarnya begini, yang saya ingin juga mungkin masukan dari Pak Keng yang sudah senior, supaya tadi seperti Olive itu saya bisa menangkap supaya tidak salah kan, tidak salah dalam artian begini. Misalnya dia mau desain, akhirnya dibikin yang penting ada tiang-tiang banyak, ya kayak kaki 1000, asal tempel. Nah, itu kan bisa jadi itu nggak dalam gitu loh. Jadi harus ada apa yang membuat itu nggak asal tempel dan itu dia bisa dianggap kaki 1000. Nah, itu mungkin masukan dari Pak Keng, mungkin dimensinya kah, apanya kah, itu yang sebenarnya kita dapatnya itu dari apa ya, dari kajian tadi yang kita mau usulkan ke Bapeda untuk buat kajian secepatnya supaya memang itu ada maknanya. Terus kemudian tadi juga nyambung di Pak Seto, kita dari kaki 1000 itu kita nggak bisa yang kita memang ambil kaki 1000-nya saja, apa kita bisa ambil dari elemen-elemennya tadi saja untuk 2 dimensinya untuk mewakili. Ini kalau boleh saya tampilin ya, yang saya lihat bisa tampilin nggak ya? Satu gambaran ikon dari bangunan hunian. Jadi ini kan dari jumlahnya penopang di bawah ini sebagai struktural meninggikan bangunan ini dari segala macam persepsi ya. Bisa ini karena hewan atau kebudayaan atau adat apapun lah. Tapi rumah ini jelas berada di atas tanah yang membutuhkan ada 100 atau 1000 kaki untuk menyangga bangunan ini. Begitu orang lihat, oh ini kaki 1000 gitu. Secara 2 dimensi aja lebih gampang. Karena kalau begitu 3 dimensi, nah itu bingung nih nanti nerapkan di bangunan pemerintah. Karena proporsionalnya pasti berubah. Tapi secara
dua dimensi tentunya akan lebih mudah gitu. Nah ini kan yang lebih asli lagi nih dari alamnya seperti ini ya, hampir sama. Next. Ya ini hunian kelihatan kan orang atapnya semua kita bilang. Jadi ini kan sudah mulai kelihatan nih siluetnya. Dari rumah ini tuh kita bisa lihat bahwa oh siluetnya adalah garis-garis horizontal, vertikal, diagonal. Banyaknya bisa lihat. Nanti ini bisa dicarikan nih identitiknya supaya apa nih siluet arsitekturnya. Lanjut. Nah ini adalah rumah kaki seribu modern. Nah, Ya kakinya aja. Tapi kan ini tidak melihatkan bahwa ini adalah Manokwari, betul nggak? Padahal dia udah pakai kaki seribu nih. Ya Kang Indra, betul nggak? Tapi Kang Indra pilih di sini tidurnya, betul. Ya ini, Iya. Ada ini saya temennya bilang itu. ini tidak bukan transformasi dari kaki seribu ke sini. Ini ya tidak mencerminkan walaupun kakinya seribu nih. Ya. Ini udah beda cerita ini bagan modern. Ya udah berubah. Nah ini kalau nggak salah posisinya di Raja Ampat ini. Ya udah next. Nah ini juga sama. Identik kaki seribu. Tapi kan karena di atas air kakinya banyak. ya. Nah, atapnya mungkin mirip, dindingnya juga sama, tapi kebetulan karena teknologi udah mulai bisa kayunya disederhanakan. Next. Nah, ini udah teknologi ini, banget ini sebenarnya. kalau kata Kang Indra, rumah apa nih coba kalau lihat gini? Udah kelihatan. Ini kan lumbung bukan? Ya, Kang Indra bisa lihat kan lumbung nih. Iya. Nah, padahal ini belum tentu lumbung, tapi karena siluet garisnya mana kan lumbung, ya kan? Nah inilah yang sudah mulai sampai ke Papua, sudah sampai di Raja Ampat ini. Ya. Bayangkan dari Lombok sudah terbang ke sini nih, cukup jauh. Nah ini kaki seribu udah mulai deket-deket nih, ya kayak kaki seribu. Cuma dindingnya dimodif kan, mungkin garisnya kurang banyak atau gimana untuk lebih kelihatan Ya, rumah kaki seribu nih. Ini salah satu bentuk arsitektur yang masih mungkin arsiteknya masih malu-malu menempatkan kaki seribu, tapi udah mendekati nih. Oke next. Nah ini juga sama kan, cuman masih karena udah ada dinding bambu ya nyaman, jadi mulai hilang tuh kolom-kolom yang banyak ya udah berubah ya nggak? Kalau kita lihat, Ya. tapi kakinya udah mulai kuat, jaraknya udah makin jauh. Ini kaki 100 tuh Kang Indra. Ya. Kaki 100 ini. Benar. Lanjut. Nah ini Lombok kan? Iya. Nah ini sudah ada di Raja Ampat. Tadi pagi nih saya sengaja mau tahu ada nggak sih? Sampai ke sini. Jadi Lombok sangat agresif sampai sini. Ya. Ya, yang saya takutkan begitu sampai sini orang luar datang, wah ini Lombok dia bilang gitu. Iya. Nah ini juga sama nih, udah sampai Raja Ampat nih bentuknya nih. Ya, udah kelihatannya kan transformasi dari rumah lumbung udah ada bentuk lain, depannya lebih udah Iya, betul. miring-miring gitu, berubah nih. Nah inilah aslinya rumah lumbung Iya, itu. iya. Ya kan, aslinya seperti ini, bawahnya ada balai-balai, atasnya itu. Ini ada modifikasinya. Kalau yang seperti ini ada nggak? Ada. Di bawahnya untuk orang duduk-duduk. Nah ini kan sama, ini di Lombok beneran. Ya, ini kan dibawa orang lihat, orang berlibur, wah bagus dibawa. Nah sama kan, ini di Lombok beneran ini. Di Gili Air nih bentuk rumah ini. Dibawa keluar, lanjut. Ya ini kan sama tuh ya. Ya. Garis-garisnya ini di Lombok ini. Lanjut. Nah ini mulai di Lomboknya mulai berubah fungsinya jadi hunian dari lumbung. Nah ini rumah lumbung yang udah modernisasi nih. Izin ya Kang Indra promosi karya saya ini. Weh. Ini di Mola-mola Gili. Gili Air. Ini kan dasarnya rumah lumbung udah berubah. Nah ini gedung pemerintahan. Kelihatan kan Lomboknya? Ya. Siluetnya aja tuh. Hanya garis yang poninya aja yang dipakai-pakai tuh. Nah ini adalah siluet yang di arsitektur di Lombok yang di. Nah saya pikir kita nih di Papua, Manokwari khususnya membuat siluet ini Pak. Gimana caranya supaya siluet ini begitu lihat, wah Manokwari. Iya. Ya, garis-garis. Nah nanti detailnya yang tadi yang ukiran yang Bang Tommy cerita, itu adalah bagian dari interior-interiornya. Iya. Jadi ukiran itu kebanyakan kalau di Lombok itu ada di interior, tidak di arsitekturnya. Atau tadi ya, yang seperti Bang Tommy bilang,
Ini mungkin diskusi yang teman-teman bisa lihat di di kontennya Mind Talks ya. Kita Ya. dengan waktu itu dengan Ruby Rusli. Ya, Ruby bilang bahwa di setiap karya-karya dia, dia kalau nggak salah itu Sarinah, Gedung Sarinah dan lain-lain, ya, dia banyak mempergunakan ornamen-ornamen daerah Nusantara. Contohnya kayak dia anyaman rotan dan lain-lain Ya. yang dia menghitungnya menggunakan komputer sebagai teknologi. Tapi membuatnya menggunakan handmade. Nah, bagaimana sebetulnya sekarang mau itu tadi siluet ataupun itu ornamen gitu ya, ornamen simpul yang bisa disebarluaskan itu upaya apa yang bisa dilakukan baik dari teman-teman IAI ataupun dari pemerintah Provinsi Papua ya sebagai pemerintah daerah gitu untuk bisa dibawa nih sama orang kayak Pakeng menjadi duta-duta desainer Ya. gitu. Saya mau adil kepada semuanya nih gitu ya. Kepada pemerintah juga kita pasti tentunya ada keinginan kepada pihak asosiasi pun demikian, tapi kepada pihak arsitek yang kalau kita bicara topik ini bisa bagaimana supaya menjadikan duta gitu kan? Jadi makanya harapan kami dari diskusi ini nanti ada upaya-upaya langkah-langkah yang memang kita bisa mewujudkan itu semua gitu. Dari Pak Keng ada yang kelanjutan tadi kayaknya kita sebenarnya ngobrol. udah. Jadi kurang lebih ceritanya seperti tadi Pak. Jadi kalau saran saya untuk Manokwari adalah pemerintah menggalakkan kerjasama dengan arsitek tentunya membuat siluet. Harapannya ke depan adalah asosiasi arsitek di Manokwari tentunya mendapat satu kajian yang menarik atau kuat sejarahnya ataupun tentang Rumah Seribu didukung oleh pemerintah, muncul karya-karya arsitek kaki seribu di Manokwari. Ketika wisatawan ke sini datang, akhirnya dia melihat, wah itu rumah kaki seribu di tempat ini bagus loh. Dia membawa keluar tentunya. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk ke Manokwari mencoba rumah kaki seribu. Baik, ada resume ini kelihatannya ada pertanyaan atau gimana Olu? Ini kayaknya masukan ya Kang ya. Oke. Ini kayaknya Mungkin masukan. dibacain aja. Mungkin saya bacakan dulu kali ya masukannya ya. Ini masukan dari Nelson Liao. Maaf kalau salah ya. Senior saya. Secret sauce untuk transformasi dari rumah tradisional ke desain modern. Benar-benar modern cara instruksinya sehingga konsep yang diambil tidak hanya sebatas ke tampilan tapi lebih deep ke ranah rasa. Tapi juga bisa sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan ekonomi dan keren. Seperti yang dilakukan Kengo Kuma untuk terjemahan tradisional Jepang ke modern yang bisa relate dengan standarisasi internasional. Nah, Dari Pak ini Profesor kita Juyadi Sulistyarso. Profesor kita ini. oh iya. Wah, Pak Wahyu Adi. Baik. Siap. Terima kasih. Terdengar suara saya ya Pak ya. Aduh. Jadi kalau saya dari sudut pandang regulasi, legal standing dan bagaimana pendekatan dari melestarikan katakanlah karya arsitektur tradisional. Kita tetap tidak boleh lupa bahwa ada Undang-Undang 28 tahun 2002, lalu ada Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya Pak Tommy. Ya. Dan juga kita sekarang di IAI Nasional itu sedang mensosialisasikan lisensi Pak Tommy. Siap. Kemudian juga dari IAI Nasional ini juga melakukan pendekatan dengan Kemendikbud terkait dengan sertifikasi ahli cagar budaya Pak. Semacam itu. Jadi legal standingnya baik perencananya yang kemudian belajar dari masyarakat adat, kemudian pengawas dalam pelaksanaannya juga menjadi paham, serta pelaksananya juga memang dibatasi oleh legal standing yang tepat, yaitu sertifikasi yang tadi saya sebutkan, termasuk diantaranya Perda Cagar Budaya yang isinya adalah bangunan tradisional atau arsitektur vernakular. Gimana nih SKK-nya? Apa perlu bisa diproses keahliannya cagar budaya? Ya itu sedang Jadi ahli cagar budaya tradisional Papua itu terkait dengan rumah itu sebetulnya boleh karena yang ahli itu pasti lokal arsitek ya. Dan itu kalau declare menjadi ahli cagar budaya untuk
budaya Papua dan masing-masing provinsi di Indonesia, dia otomatis tenaga ahli yang akan dipakai dan pelestarinya adalah orang-orang yang punya legal standing itu gitu. Nah, tinggal bagaimana kita dari pemerintah daerah pun melakukan memperdakan dan kemudian mencatat beberapa bangunan, terutama termasuk diantaranya Rumah Kaki Seribu, Honai, dan saya lupa lagi Kiwari apa-apa, tapi intinya beberapa yang harus dicatat, dan itu upaya pelestariannya tentunya dengan mengikuti panduan-panduan, dan tentunya tadi ahli-ahlinya adalah pasti ahli daerah. Nggak mungkin saya orang Bandung kemudian menjadi ahli cagar budaya rumah tradisional di Papua, itu nggak mungkin gitu. Tapi mengatur tatanannya kan mungkin ya. Ya, itu yang dari nasional sebetulnya mengupayakan ke arah sana, baru diinisiasi. Nanti ke depan mudah-mudahan semua anggota IA dari kabupaten, kota, dan provinsi bisa memanfaatkan kebijakan nasional ini untuk menyertakan perdanya dan kemudian menyertai kearifan lokalnya, bisa mengendor kearifan lokal untuk disertakan dalam regulasi yang ada. Kemudian ini ada lagi beberapa yang angkatan, siapa lagi? Iya, dari Pak Marwan. Pak Iwan Marwan, atur nuhun. Siap, Mantap Pak Was. nih pengurus nasional. Beliau orang Makassar. Mantap. Makasih, Pak. Selamat siang. Menarik, memang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wahyu, terkait dengan bangunan yang untuk cagar budaya, saya kira Pemda itu mungkin bisa membuat setelah bahwa itu dilindungi, nanti buat SK cagar budaya di setiap kabupaten kota, Pak. Kalau dia skala provinsi, kalau nasional mungkin yang mengeluarkan sebagai adalah nasional, mana bangunan-bangunan yang dilindungi. Mungkin Pak, jadi yang pertama mungkin ada yang harus dibuat Pemda ya, dasar-dasar filsafatnya, filosofinya, jadi semua arsitektur tradisional di Papua, bukan hanya kaki seribu ya, jadi itu semua ada, kemudian tertulis dan dilegalkan, kemudian tentu falsafah bentuk, ada kaki, badan, sama kepala ya. Nah, ada yang menafsirkan ornamen atau warna itu sekedar ditempel aja Pak. Jadi misalnya nih ornamen yang menarik bagi arsiteknya, nah itu ditempel di sini, di bagian A, B, dan C. Mungkin yang perlu juga disusung Pemda atau Bapeda atau PU di sana ya, nilai-nilai filosofi ornamen itu. Jadi ketika ada arsitek, tentu ini kalau mau tempelin ornamen di bagian dinding fasad depan, ini yang mana nih cocok untuk itu. Nah tentu dengan modern sekarang memang terlalu banyak sekali material-material yang sangat modern, dan itu mau bentuknya apa, warnanya apa itu sudah ada. Nah saya kira itu mungkin masukan saja Bapak, silahkan. Saya kira filosofinya adalah bangunan tradisional di Papua itu selalu ada untuk salah satu cara untuk tetap melestarikannya ya, kepala ornamen, bentuk, filosofi. Jadi dia selalu hadir di setiap zaman. Wah, terima kasih Pak Marwan. Ini tambah kaya lagi nih masukan-masukannya ya. Seperti apa tadi, bagaimana ini selalu ada dari zaman ke zaman, tapi juga masuk juga dengan teknologi yang bisa mengiringi gitu ya. Pak Seto, ada yang mau ditambahkan? Iya, ini masukan yang bagus sekali dari Pak Marwan. Pak Seto ini diesel ya? Iya. Dia diesel, jadi di ujung terus dia banyak idenya. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Marwan bahwa kami pun pernah meneliti beberapa rumah ya, bukan di Papua ya, rumah-rumah adat, dan memang ada istilahnya nilai-nilai yang terkandung di dalam rumah itu. Nah nilai-nilai secara khusus di tanah Papua ini kami belum tahu, dan mungkin perlu dari teman-teman rekan-rekan arsitek sekalian untuk mempelajari lebih dalam. Segala sesuatu bahwa adanya AI, kita jadi agak jauh loncat sedikit ya, bahwa desain apapun juga ketika rasa itu tidak muncul, ya seperti makanan hambar. Jadi kita memang kaki seribu itu jangan dilihat dari yang tadi Bapak bilang ada 1000 kaki. Nah itu kalau nggak pakai rasa jadi kerasanya kayak 1000 kaki. Padahal kan bilang siluet ini begitu kita lihat, walaupun di gambarnya kakinya cuma 4 tapi serasa 1000, kan rasanya yang seperti 1000. Dan itu tugas dari Manokwari inilah arsitek dan Pemda merumuskan siluetnya
terasa 1000 kakinya. Dan bentuknya itu, wah ini khas arsitektur Manokwari. Nah tugas kembali lagi ke Bang Tommy. Bang Tommy kirim ke belah kiri saya ini, yang masih kamar. Jadi gimana nih kayak yang muda nih, saya dari tadi diam aja ngantuk kali ya. Jadi kaki 1000 itu gimana ya menurut arsitek muda kita sebelah kiri yang satu-satunya paling cantik di meja ini? Nah, Meja ini, kalau menurut saya sih gimana ya, kami kalau untuk yang para muda-muda biasanya tuh kan begini Pak Keng, kita tuh lebih ke arah lebih yang modern misalnya. Jadi kalau membangun sesuatu yang kayak mengarah ke kaki 1000, tapi tetap ada modernismenya. Misalnya kayak yang tadi Pak Tom ada kasih masukan kayak gambaran yang kafe yang di sini tuh di Manokwari itu kan ada bagian depannya tuh modern banget nih, tapi bagian atapnya dia lebih ke konsep yang tidak sampai kayak kaki 1000. Nah, kami biasanya kalau para muda-muda tuh biasanya lebih yang bermain lebih apa ya, tidak memakai bahan yang dari awal kayak macam kaki 1000 kan banyak kayu. Kita lebih kebanyakan mungkin di bagian fasadnya mungkin atau di bagian interiornya mungkin. Nah gitu kalau untuk menurut saya pribadi. ya. Harus mana nih Pak Suwardi nih? Mas Wardi ada masukan nggak? Nah Pak Suwardi mesti bicara. Iya benar. Buat teman-teman yang ada offline di sini mungkin mau mau bertanya disiapkan ya. Memang apa yang kita lakukan ini ternyata antusiasme tinggi. Artinya kan memang inilah yang akan kita cari ketika apa yang kita coba tampilkan, banyak kritikan, banyak masukan. Nah ke depan setelah ini harapan kita semua sebenarnya kan kita mempunyai sebuah tujuan, goal yang ya kalau orang lihat mungkin kecil, tapi kalau bagi kami itu besar. Karena apa? Goal kita pertama kita coba akan mengidentifikasi kaki 1000. Kedua kita coba akan membuat sebuah jurnal, tapi nggak tahu nanti bagaimana ke depan ya. Jurnal tentang kaki 1000 yang memang ternyata tadi kebetulan juga ada yang lagi skripsi, otomatis ketika mereka mencari referensi memang sangat sedikit tentang tulisan kaki 1000. Bahwasanya kita tidak asal comot, makanya ini tadi Pak Keng, mereka takutnya di situ Pak Keng. Jadi mau mengeksplorasi tentang tradisional itu ketakutannya di situ. Makanya kan semua akan berjalan bersama-sama agar apa yang ada di kita, keistimewaan yang ada di Papua Barat ini tidak hilang, tetap ada, tetap berlanjut, dan semua bisa menikmati meskipun mungkin 2040, 50, 60 ke depan begitu. Pemudi Papua. Oh ya. Nah, pemudi Papua ada Mbak Rosa. Mbak Rosa bisa maju ke sini? Kalau menurut saya sebagai salah satu anak Papua, kebetulan saya aslinya bukan dari Manokwari, saya dari Merauke, tapi di sana kami juga punya salah satu yang bisa kami tonjolkan yaitu rumah semut, disebut Musamus. Kalau sudut pandang saya mungkin pertama kita sebagai anak asli Papua itu sebagai identitas kita yang pertama. Terus yang kedua, harapan saya sih dinas-dinas terkait harus sangat andil di sini untuk tetap memperlihatkan bagaimana kualitas dari setiap daerah. Ya salah satunya seperti Arfak ya. Terus kebetulan saya juga dari salah satu vendor aksesoris bangunan. Di sini kita memang perlu material-material yang secara spesifikasi unggul, yaitu kita bisa lihat dari bagaimana ketahanannya, misalnya penggunaan daerah pesisir pantai, perkotaan, penguapannya untuk bangunan itu bisa bertahan lebih lama. Jadi kurang lebih sih dari kita sebagai anak asli Papua, kita harus mendukung
Dan yang kedua, secara pemilihan materi, saya rasa juga memang harus didukung seperti itu. Boleh tambah ya? Baik, Jadi kalau tadi kita lihat dinding dari kaki 1000 ya, itu kan banyak garis-garis vertikal ya dan horizontal yang menutupi dinding dari rumah 1000. Itu kan fungsinya sebagai rangka dan menempelkan si kulit kayu. Dengan adanya teknologi dari Dexen, tentunya saya yakin Dexen bisa membantu teman-teman arsitek di sini agar ada bukaannya lebar, tapi ketika ditutup kelihatan tuh rumah kaki 1000-nya masif ya, tapi bisa dibuka. Saya rasa nanti mungkin dari pihak Dexen bisa mulai mensosialisasikan bahwanya adanya engsel lipat ya, pintu lipat ya. benar. Betul nggak? Betul, Pintu engsel lipat itu kan banyak garisnya tuh, ya kan? Garis-garis Seperti- vertikal kan, yang daun-daun jendelanya itu atau daun pintunya kan itu garis-garis. Oke, Oke. kalau gitu kita udah di ujung acara. Hari ini topiknya banyak banget dapat masukan, banyak banget dapat variabel Pak. Untuk kita intinya kita tidak memusatkan kepada satu institusi atau stakeholder, tapi semua kalau dari topik tadi bisa memungkinkan untuk kita lakukan secara bersama-sama atau paralel. Gitu ya Bang Tommy ya? Bukan hanya pemerintah, bukan hanya praktisi asosiasi, bukan hanya pihak swasta ya gitu ya. Kenapa dalam hal ini saya percaya terutama apa yang dilakukan oleh teman-teman dari IAI Papua Barat. Karena sekedar info Pak Seto bahwa tahun lalu kita mengadakan topik pembicaraan seperti ini kurang lebih 4 kali ya, 5 kali. Di saat waktu itu teman-teman itu dari mulai yang muda ya, ada anggota IAI Papua yang muda, senior sampai dengan yang senior, di mana pada saat itu dihadiri langsung oleh dekan ya, dekan dari Kaprodi, Unipa. Alhamdulillah akhirnya setelah selesai dari perhelatan tersebut nggak lama kita dikabari bahwa akhirnya dibentuk tim untuk proker ya. Proker bersama Unipa dengan beberapa teman-teman dari IAI Papua Barat untuk menyusun. Dan saat ini tadi kalau saya ngobrol tahapnya sudah sampai tahap borang. Ini berkat tentunya dukungan dari teman-teman dari IAI Papua Barat, kegigihan, integritasnya, konsistensinya dari teman-teman. Jadi saya yakini terkait dengan apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini, saya yakin teman-teman pasti sudah punya grand design-nya untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi Pak Keng, terima kasih, Pak Seto terima kasih, Bang Tommy terima kasih, teman-teman dari Unipa Teknik Sipil terima kasih, semua teman-teman penonton dari IAI Papua Barat terima kasih. Teman-teman Zoom juga terima kasih. Besok kita ketemu di jam yang sama ya. Iya, benar Kang. Oke, kita foto, semua nyalakan on cam. 3, 2, 1.